Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Izin memperkenalkan diri, saya Armadani Nur Alfian, NIM 2205120435, TIA 2022. Di sini saya akan menyelesaikan tugas jaringan komputer, yaitu membuat dan membahas tentang sejarah internet. Pembahasan yang akan saya bahas di kali ini ada 4 poin. Yang pertama, sejarah internet dunia. Yang kedua, sejarah internet masuk ke Indonesia. Yang ketiga, manfaat dari internet itu apa? Yang keempat, aplikasi yang ada di internet itu apa saja? Sejarah internet dunia. Internet adalah jaringan komputer global yang menghubungkan jutaan perangkat komputer di seluruh dunia. Ini memungkinkan pertukaran informasi dan komunikasi antara pengguna di berbagai lokasi geografis. Berikut ini adalah ringkasan singkat mengenai sejarah internet dunia. Nah, yang pertama ada pra-internet. Pada tahun 1960-an, Departemen Pertahanan Amerika Serikat memulai proyek Advanced Research Project Agents Network (ARPANET). Tujuan utama ARPANET adalah untuk menciptakan jaringan komunikasi yang dapat bertahan dalam situasi darurat seperti serangan nuklir. Yang kedua, awal internet. Pada tahun 1969, ARPANET berhasil menghubungkan 4 universitas di Amerika Serikat. Ini menjadi dasar bagi perkembangan internet modern. Pada tahun 1971, email pertama dikirim melalui ARPANET. Yang ketiga, TCP atau IP. Pada tahun 1983, protokol Transmission Control Protocol atau Internet Protocol, singkat TCP atau IP, diperkenalkan sebagai standar komunikasi untuk ARPANET. TCP atau IP menjadi dasar dari protokol internet yang digunakan hingga saat ini. Yang keempat, World Wide Web. Pada tahun 1989, Tim Berners-Lee, seorang ilmuwan komputer di CERN, mengembangkan World Wide Web (WWW). WWW memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi melalui halaman web menggunakan browser. Ini membuka jalan bagi pertumbuhan pesat internet sebagai platform komunikasi dan perdagangan. Yang kelima, komersialisasi internet. Pada tahun 1990-an, internet mulai berkembang secara komersial. Perusahaan-perusahaan besar melalui manfaat internet untuk berkomunikasi dan bertransaksi. Bisnis layanan internet dial-up juga mulai tersedia untuk masyarakat umum. Yang keenam, perkembangan teknologi. Selama tahun 1990-an dan 2000-an, teknologi internet terus berkembang. Kecepatan internet meningkat dengan adanya broadband dan penggunaan internet menjadi lebih luas dengan munculnya perangkat mobile dan konektivitas nirkabel. Ketujuh, era sosial media. Pada akhir 2000-an munculnya situs-situs jejaringan sosial seperti Facebook, Twitter, dan YouTube, mengubah cara orang berinteraksi dan berbagi informasi melalui internet. Sosial media menjadi fenomena global yang memengaruhi budaya dan politik. Yang kedua, sejarah internet masuk ke Indonesia. Sejarah internet masuk ke Indonesia mulai pada tahun 1983, ketika Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, oke, menghubungkan beberapa perguruan tinggi di Indonesia dengan jaringan komputer internasional melalui proyek bernama REN, Research and Education Network. Tujuan utama dari proyek ini adalah untuk mendukung kegiatan penelitian dan pendidikan di Indonesia. Nah, pada tahun 1990-an, internet mulai berkembang secara komersial di Indonesia. Pemerintah membuka akses internet komersial pertama melalui PT Indosat
Sebuah perusahaan telekomunikasi memiliki milik negara. Namun pada saat itu akses internet masih terbatas dan mahal, sehingga hanya sedikit orang yang bisa mengaksesnya. Pada tahun 1994, pemerintah Indonesia membentuk Badan Pengatur Telekomunikasi. Sekarang Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia untuk mengatur dan mengawasi sektor telekomunikasi, termasuk internet. Hal ini membantu dalam peningkatan aksesibilitas dan mengembangkan internet di Indonesia. Pada tahun 1995, PT Indosat meluncur layanan internet dial-up pertama di Indonesia yang disebut Indosat Net. Layanan ini memungkinkan masyarakat umum untuk mengakses internet dengan menggunakan telepon rumah dan modem. Namun, kecepatan akses internet masih sangat lambat pada saat itu. Pada tahun 1996, PT Telekomunikasi Internet, yaitu Telkom, perusahaan telekomunikasi milik negara lainnya, meluncurkan layanan internet dial-up yang disebut Telkomnet Instan. Layanan ini juga memungkinkan masyarakat umum untuk mengakses internet. Pada tahun 2000-an, dengan perkembangan teknologi dan penurunan biaya, akses internet di Indonesia semakin meluas. Layanan broadband mulai tersedia dan pengguna internet menjadi lebih umum. Pemerintah juga berperan aktif dalam mengembangkan infrastruktur telekomunikasi di seluruh Indonesia, termasuk akses internet. Manfaat internet. Internet memiliki banyak manfaat yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan kita. Berikut adalah beberapa manfaat utama dari internet. Yang pertama, akses informasi. Internet memungkinkan kita untuk dengan mudah mengakses berbagai informasi dari seluruh dunia. Kita dapat mencari informasi tentang topik apapun, membaca berita terbaru, belajar melalui kursus online, dan mengakses sumber daya pendidikan yang kaya. Yang kedua, komunikasi. Internet telah berevolusi cara kita berkomunikasi. Kita kita dapat mengirim pesan instan, lakukan panggilan suara dan video, serta berbagi foto dan video dengan orang-orang di seluruh dunia melalui platform seperti email, media sosial, dan aplikasi pesan instan. Yang ketiga, e-commerce. Internet telah membuka pintu bagi perdagangan elektronik atau e-commerce. Kita dapat dengan mudah membeli dan menjual produk dan layanan secara online melalui platform seperti situs web, e-commerce, dan pasar online. Ini memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi konsumen serta peluang bisnis yang luas bagi para penjual. Yang keempat, tempat hiburan. Internet menyediakan berbagai macam hiburan. Kita dapat menonton film dan acara TV, mendengarkan musik, bermain game online, dan mengakses konten hiburan lainnya melalui platform streaming dan situs web. Yang kelima, pekerjaan dan bisnis. Internet telah mengubah cara kerja dan bisnis. Kita dapat bekerja secara remote, mengakses alat kolaborasi online, dan melakukan pertemuan virtual dengan mudah. Internet juga memberikan peluang bisnis baru seperti e-commerce, pemasaran digital, dan pengembangan aplikasi. Keenam, komunitas dan jaringan sosial. Internet memungkinkan kita untuk terhubung dengan orang-orang dengan minat dan tujuan yang sama melalui komunitas online dan jaringan sosial. Kita dapat berpartisipasi dalam diskusi berbagi ide dan memperluas jaringan profesional kita. Yang keempat, aplikasi internet. Ya. Aplikasi yang ada di internet adalah program komputer yang dirancang untuk digunakan oleh pengguna internet. Aplikasi yang dapat diakses melalui browser web atau diunduh dan diinstal pada perangkat pengguna. Berikut adalah beberapa jenisnya. Yang pertama, aplikasi komunikasi seperti email, pesan instan, dan panggilan suara. Memungkinkan orang berkomunikasi dengan orang lain di seluruh dunia. Contoh aplikasinya, hmm, komunikasi populer seperti Gmail, WhatsApp, Skype, dan Zoom. Yang kedua, aplikasi media sosial. Aplikasi media sosial memungkinkan pengguna untuk berinteraksi, berbagi konten, dan berhubung dengan orang-orang lainnya. Contoh aplikasi media sosial termasuk Facebook, Instagram, Twitter, dan LinkedIn. Yang ketiga, aplikasi e-commerce. Aplikasi e-commerce memungkinkan pengguna untuk membeli dan menjual produk dan layanan secara online. Contoh aplikasi e-commerce termasuk Amazon, eBay, Tokopedia, dan Shopee. Yang keempat, aplikasi hiburan.
Aplikasi hiburan diantaranya seperti Netflix, Spotify, YouTube, dan Mobile Legends. Yang kelima, aplikasi produktivitas. Contoh aplikasi produktivitas termasuk Microsoft Office 365, Google Drive, Trello, dan Evernote. Yang keenam, aplikasi pendidikan. Aplikasi pendidikan menyediakan sumber daya pendidikan, kursus online, dan platform pembelajaran secara jauh. Contoh aplikasi termasuknya ialah ada Coursera, Duolingo, Khan Academy, dan Google Classroom. Baik, itu saja penjelasan yang saya ungkapkan. Semoga bermanfaat bagi yang melihatnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.